Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Kak Tri. Pada kesempatan kali ini Kak Tri akan bahas matematika untuk SD. Ya, jadi untuk kelas 3 atau kelas 4. Jadi yaitu tentang pembagian menurun atau kalau di Jawa sering disebut sebagai porogapit. Ya, jadi untuk sesi sekarang Kak Tri akan menjelaskan bagaimana sih cara pembagian menurun itu gitu. Kenapa sih kok banyak yang bilang susah, nggak bisa? Kita ambil contoh, misalkan Kak Tri punya 386 dibagi 2. Ya, karena kita bicara pembagian berarti soalnya adalah bagi-bagian. Nah, kalau ada soal seperti ini, cara pembagian menurunnya seperti apa? Lihat, kita akan buat seperti ini. Nah, ini lambang untuk pembagian menurun. Ada bagian luar, ada bagian dalam. Siapa yang ditaruh di dalam? Yang ditaruh di dalam adalah bilangan yang akan kita bagi, yaitu si 386. Nah, sedangkan yang membagi akan ditaruh di luar seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan memulai pembagian menurunnya. Jangan salah ya, tapi sebelumnya jangan salah karena Kak Tri masih beberapa kali menemukan yang salah meletakkan. Jadi yang antara 2 dengan 386 ini kebalik. Hati-hati. Nah, kalau sudah seperti ini, lihat, kalau kita membagi dengan 2, artinya kita bicara tentang perkalian 2. Kalau untuk pemula, Kak Tri akan bantu dengan tulis seperti ini. 2 dikali 1, 2. Kalau dikali 2, ini 2 dikali 2, 2 dikali 3, 2 dikali 4, sampai dikali 9. 2 dikali 5, 2 dikali 6, 2 dikali 7, 2 dikali 8, sampai 2 dikali 9. Lihat, Kak Tri akan buat. Jadi kalau kita bicara 2 dikali, gampangnya kita tambahkan 2 aja ya. Jadi 2 kali 1 itu 2, tambahin 2, 4, tambahin 2 lagi, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Saya rasa Kak Tri rasa ini bisa cepat ya. Nah, tapi kalau kita sudah lanjut, ini tidak perlu ditulis. Jadi ini hanya perlu dibayangkan. Tapi untuk awal-awal Kak Tri akan bantu dengan seperti ini. Jadi nanti kalau setelah 10 atau 20 kali berlatih, Kak Tri harap ini sudah tidak perlu dilakukan. Nah, lihat. Kalau kita akan melakukan pembagian menurun, pertama kali kita akan ambil satu angka. Lihat, angka 3. Nah, sekarang kita cari 2 dikali berapa yang paling dekat. Tapi tidak boleh lebih dari 3. Dicek. 2 kali 1, 2. Oh, di bawahnya 3. 2 kali 2, 4. Loh, kok sudah kelewatan? Berarti kita nggak boleh ambil yang ini. Yang kita ambil adalah 2 kali 1. Nah, 2 kali 1 sama dengan 2. Dilihat. Angka 1 yang ada di sini, Kak Tri akan taruh di atas. Sedangkan hasil yang ini, Kak Tri akan taruh di bawahnya angka 3. Nah, terus diapain? Kita kurangi. 3 dikurangi 2 adalah 1. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana? Kak Tri akan menurunkan 1 angka dari atas. Jadi diturunkan. Nggak boleh banyak-banyak ya, cuma 1. 8 akan diturunkan ke sini. Jadi angka di belakangnya 3, angka 8 diturunkan. 18. Sekarang kita cari 2 dikali berapa yang paling dekat. Tapi nggak boleh lebih. Kalau pas malah bagus. Kita cari 2 dikali berapa ya yang paling dekat dengan 18? Ini 10, 12, 14, 16, 18. Oh, kok pas? Oke, berarti kita pakai yang 2 dikali 9 sama dengan 18. Diingat lagi langkahnya. 9-nya akan ditaruh di atas, 18-nya akan ditaruh di bawahnya 18. Kemudian kita akan kurang lagi. 18 dikurangi 18, 0. Kak Tri nggak perlu tulis. Di sini masih ada angka 6 yang belum turun, kita turunkan. Turun dong. 6. Nah, sekarang 2 dikali berapa yang paling dekat sama 6, tapi nggak boleh lebih. Pas boleh. Mana ya paling dekat sama 6? Oh, ini ada yang pas. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Diingat-ingat lagi, angka 3-nya ditaruh di mana? Di atas, benar. Angka 3-nya ditaruh di atas. Hasilnya si 6 itu ditaruh di mana? Ditaruh di
bawah 6. Kita kurangi lagi 0. Loh, dari atas sudah nggak ada bilangan lagi. Oh, kalau sudah dikurangkan hasilnya 0 berarti selesai. Nah, terus gimana cara membacanya? Artinya 386 kalau dibagi dengan 2 hasilnya adalah nih yang ada di atas, 193. Ya. Nah, karena pemula masih boleh dilakukan ini. Terutama kalau kelas 3 atau kelas 4 yang belum hafal perkalian. Tapi Katri harapkan semuanya harus bisa hafal perkalian. Karena kalau nggak hafal perkalian nanti mau kemana-mana susah. Bicara pecahan susah, mau bicara perkalian pembagian susah. Jadi tetap harus latihan menghafalkan perkalian. Kalau sudah hafal tidak perlu melakukan ini. Jadi ini hanya untuk pemula. Oke? Kak Tri rasa sampai di situ. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh tulis di kolom komentar, boleh mamahnya, boleh gurunya, atau boleh anaknya kalau bisa ngetik silahkan. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.